Selanjutnya ya, untuk hari ini ya, sektor keempat yang akan kita bahas tuh healthcare ya. Jadi ada gabungan lah ya antara pharmaceuticals dan juga rumah sakit ya. Nah, yang pertama kita lanjutkan kita bahas kare ya. Nih nggak tahu ya seberapa banyak kare yang teman-teman punya, dimasuknya di mana nggak tahu ya Mas Emon ya. Jadi ini nampaknya ada yang harus diubah nih ya di sini, atau swing low-nya udah berubah nih kayaknya nih. Tapi kalau di sini bisa dipakai sih bisa sih ya. Let's say 3 nggak masuk, berarti 2,6. 18-nya lewat. Yes, betul sekali. Nah, oke. Untuk kare ya sebenarnya ya ini termasuk yang bagus tuh kalau naik begini ya teman-teman ya. Kenapa Mas? Ya karena naiknya dibawa secara bertahap ya. Dari dia 70 ya harganya, dibawa naik pelan-pelan gitu. Jadi ya penumpangnya juga nggak bisa duduk dengan tenang lah gitu kurang lebih ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman lihat lagi untuk pergerakan harganya ya agak sedikit ragu untuk ngambil ya. Ya meskipun dia pergerakan harganya bagus, tapi ya kalau misalnya dilihat, oh Agustus 2024 ya. Wah ini bagus banget ya kenaikannya ya. Agustus 2024 kurang lebih setahun ya. Di bawah 300%. Relatif tinggi tapi ya mungkin kayaknya ada yang dikejar gitu ya. Ini kayaknya kita harus deep dive nih di sini ya. Mungkin based on technicals, aku juga taunya Metro Healthcare itu ya acara ya. Taunya acara, nggak tahu Metro itu punya, nggak tahu nih rumah sakit atau pharmaceutical, nggak tahu ya. Nah gini, yang pertama harganya naiknya udah lumayan tinggi ya. Kalau misalnya dari beberapa hari terakhir ya 17%. Terus apa? Nah kalau misalnya dibilang Mas ini retail friendly nggak, agak kurang sih sebenarnya. Kenapa? Karena banyak yang sisiran gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya memang sisiran ini adalah sebuah fase di mana terjadi akumulasi daripada asing ya, itu bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini si Kare kan breakout-nya bagus banget ya di 338 dan tembus lagi ke 354. Nah sebenarnya dengan melihat sebuah stochastic slow yang begini teman-teman ya, nah ini ada potensi lagi nih untuk naik lebih tinggi ya ke atas 378. Ini masih ada potensi gitu ya. Probability naik tapi kecil sih, terbatas ya, sekitar 3,73%. Jadi menurut Mas Emon ya agak-agak kurang lah untuk teman-teman kejar di Kare. Meskipun ya kalau dibilang potensi untuk naik ada nggak? Ada. Tapi ya aku sih lebih berkaca pada asingnya gitu ya. Sebenarnya kan ini termasuk sepi lah ya. Dan kalau teman-teman lihat nih, satu hal yang unik ya, kalau kita cari, ternyata ada buangan besar di tanggal 23 September ya, 200M. Nah ini nggak tahu apa yang terjadi, ya udah lama juga. Terus di tanggal 18 itu ada buangan juga 40M. So basically di sini tipis banget ya untuk asingnya, jadi ya jangan dikejar gitu. Tapi kalau misalnya ya volumenya lumayan sih. Ya, jadi kalau misalnya emang pengen masuk ya tetap harus hati-hati karena naiknya juga udah lumayan gede ya. Kita nggak tahu ini apakah ada bandar lokal atau enggak. Tapi kalau misalnya ngelihat asingnya tipis, Mas emang tidak rekomendasikan gitu ya. Oke, untuk silo. Ini sebenarnya kita terlambat sih ya ngambil ya. Aku sempat bahas mungkin di bulan-bulan Oktober tapi lupa ngambil ya. Naik ke 30% lumayan ya. Ini lumayan banget. Ini lumayan banget ya teman-teman ya. 33%. Nah, ini nggak tahu nih, kita cek asingnya dulu ya. Kalau emang silonya bagus, kalau emang silonya bagus ya bagus ya. Nah, di sini ya bagus banget ya, akumulasi terus ya, konsisten. Nah, ini yang kita cari yang kayak gini ya. Dari tanggal 27 konsisten naik terus ya kan. Kenaikannya juga teman-teman ya meskipun hari ini 0% tapi ya tertatih-tatih ya untuk dari tanggal 7 November tapi kenaikannya aman gitu, relatif aman. Sama apa ya, kalau misalnya dibilang next target sih, kalau misalnya teman-teman lihat ya harganya naik pelan-pelan tapi ya cukup. Nah nih, garis lurus ya, tetap enakan kalau misalnya kita belinya waktu dia udah sedikit koreksi lah. Ini pas banget di sini ya.
cakep emang Fibonacci tuh ya. Jadi kalau misalnya at least ya perhatikan aja kalau misalnya nanti, aku nggak tahu ya ada yang punya ini atau enggak ya. Jadi kalau misalnya nanti at least turun lah dulu ya, dibawa ke sini. Iyalah, betul ya. Ya dibawa ke misalnya area 2450 ya, 2450 mungkin kalau sudah terjadi yang namanya retracement ya boleh beli. Tapi ini tadi kalau misalnya iya iya 2450 2450. Nah, kalau misalnya nanti terjadinya justru kalau misalnya ini nih si ekornya ini udah dianggap sebagai retracement, ya teman-teman akan ngelihat yang namanya harganya bisa kembali lagi nih lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau ngomongin asing gimana nih Mas? Ya asingnya akum terus, tinggal kita lihat siapa yang akum. Silo, OCC, YU, RX, KZ, DP, ada YP sama XL nggak ada. Ini ada YP, LG, XL. Tapi lihat nih, sepi ya. Ini yang kita cari nih kayak begini nih. Tapi teman-teman lihat nih, karena dia cuma beberapa broker doang yang beli, dan di sini sisanya sepi, ya ini agak nggak liquid gitu ya. Gitu. Tapi ya kalau sahamnya ada bagus, teman-teman pengen lihat bisnisnya gimana, silahkan datang ke Siloam Hospital kan, gampang ya. Jadi at least kita tahu lah saham yang kita beli itu apa gitu kan, lebih enak juga kan, gitu ya. Tuh untuk sisi lo. Kemudian PFA ya. Nah untuk PFA ya ini masih kelihatan ya tertekan. Sini 550-nya nggak bisa masuk. Kemudian 525 ada potensi dia untuk koreksi ke 500 juga ada. Kenapa? Karena ya ketika dia dibawa naik di atas 525, teman-teman lihat selling pressure-nya masih kuat. Jadi harga tetap ditekan ya, diinjak untuk kembali turun ke bawah. Nah, stochastic slow-nya juga ya udah crossing down ke bawah. Potensi lanjut koreksi lagi ada nggak? Ya ini ya tetap ada. Kecuali ya si bro ini bisa pergerakan hari besok tuh bisa close di atas 525. Baru potensi untuk naik lebih kuat lagi ke atas baru semakin besar gitu ya. Nah, PFA. Nah, untuk PFA, nah distribusi terus ya. Nah, ini nggak tahu juga kenapa tiba-tiba kecil, tapi ya tetap jaga-jaga dulu ya. Harga naik nih kayak gini ya, tapi buang. Jadi kalau masih buang, lebih baik di wait and see dulu ya. Untuk bottoming mungkin kalau mau beli di 500 pas oke sih. Tapi itu ya, ini kalau dilihat-lihat juga naiknya baru Juli ya. Tapi harus agak-agak sedikit ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kita lihat, nah ini kan udah mulai nih ya, double top formation. Jadi kalau misalnya sebenarnya lanjutan koreksi masih ada gitu ya kalau kita ngomongnya structure ya, gitu. Oke, jadi wait and see untuk PFA tetap banyak juga yang dagang. Nah terus Sido nih, orang-orang bejo, iya kayak nggak bener-bener suka nih main di Sido tuh, gini banget ya, sisir semua. Nah kayak biasa Sido yang dipantau tuh ya bagusnya penurunannya kecil ya. Nah ini kan nggak mampu ya untuk bertahan di 560, jadi ya kalau teman-teman melihat pergerakan harganya semakin turun ya akan turun gitu ya. Berpotensi lah untuk turunnya semakin kuat, tapi kalau kita ngomongin struktur harga ini yang penting sebenarnya, atau market structure ini bagus banget nih, higher low, berpotensi higher low juga. Jadi kalau misalnya nanti koreksinya sampai 530 bisa naik lagi untuk klaim 560, wah ini kan bagus banget ya. Jadi dia kenaikan harganya. Nah, kenaikan harganya secara bertahap ya, pelan-pelan. Buat teman-teman yang bejo dan sabar, silahkan masuk ke Sido muncul gitu ya. Tapi kembali dilihat sih sebenarnya dari foreign flow-nya gitu ya, untuk si Sido itu bagus ya. Ini bagus ya, asingnya masuk terus. Jadi mungkin akan cukup sustain ya, dan ini lihat aja biru-birunya. Lama kan? Ya mungkin akan sedikit lama ya, tapi mungkin teman-teman paham bahwa yang namanya si Sido itu ya naiknya lambat. Udah gitu aja, harus sabar. Gitu ya.
Kurang lebih gitu sih. Kalau stochastic slow sih sebenarnya kita belum lihat bottoming ya. Belum lihat bottoming, jadi potensi untuk koreksi lanjutan masih ada. Ya kalau targetku sih 530, 535 bisa beli lagi ya. Iya, di sini. Iya, bisa jadi ya. Atau kalau misalnya 550 besok naik ya. Ya lebih amannya di 535 sampai 540 lah. Ini cukup range yang baik untuk kembali akumulasi ya. Tapi itu kita harus bisa pastikan bahwa dianya bisa klaim lagi 560-nya ya untuk mendaki lebih tinggi gitu ya. Kurang lebih gitu untuk Sido, terus kita lanjut lagi untuk KLBF ya. Tuh KLBF ya. Set. Untuk KLBF. Ini jangan dilawan lah ya. Ini satu kelihatan ya. Reject lagi, reject lagi. Terus 3,67%. Di sini harus di retest nih. Nah, kelihatan nih ada gap ya di sini ya. Nah, tuh. Nah, ini tak buang lah invalidasinya ini ya. Nih 1130. Oke, down. Ya. Ini juga target 1. Ini kayaknya nggak usah. Ini penting nggak? Iya, cukup penting ini areanya. Biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Ups, ini juga 1125. Karena kan pernah dijadiin rekom ya. Apa yang kepencet ya. Nah, gitu ya. Jadi ada yang nyangkut gak di KLBF ya teman-teman ya? Ya ini sebenarnya ada potensi sih lanjut untuk turun ya. Jadi ya perhatikan lagi seandainya nanti teman-teman ngelihat pergerakan harganya turun ya. Ya maksimumnya ke berapa? 1085. Kenapa? Karena ya di sini ada gap. Tapi untuk sampai ke sana ya kita perlu satu koreksi lagi dulu untuk menentukan seberapa besar koreksinya di 1160. Gitu ya. Jadi palingan yang jadi pertanyaan kita dan konfirmasi kita ke depan adalah kalau di sini distribusinya besar, ya maka teman-teman ngelihat akan sangat wajar dan jangan berekspektasi lebih lah daripada si KLBF apakah bisa naik lagi apa enggak, ya kan? Ya punya kecenderungan turun, jadi ya apakah ada potensi turun? Ya mungkin naik juga bisa, tapi mungkin akan relatif terbatas ya karena teman-teman ngelihat nih buangannya lumayan gede gitu ya untuk si KLBF. Sama stochastic slow-nya juga turun ya. Ini jauh nih. Jadi jangan dilawan, tungguin aja. Kalau misalnya emang suka KLBF, silakan titip sendalnya gitu ya. Mika ya kemudian ya. Nah untuk Mika apa? Aduh, ini ya. Sayang banget ya, saham-saham bagus, agak sedikit gak dipelihara sama ownernya ya. Kenapa? Karena stagnan gini. Itu lihat dong sahamnya Pak PP gitu ya kan. Ya mungkin industrinya juga sih, industrinya juga ya kita bilangnya kurang gitu-gitu aja lah gitu ya. Jadi untuk Mika ya 2670 ya mentok. Stokastik slow-nya juga nurun ya, udah mulai melandai lah di sini, udah top ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba turun ya ke 2470 harus teman-teman antisipasi. Kenapa nih? Ya, karena ada potensi untuk nggak kuat lagi untuk menanjak ya. Gitu. Jadi masih agak kurang untuk si yang namanya Mika. Tinggal kita lihat bagus gak dia ya. Aduh bagus lagi. Ya wait and see lah ini ya. Kenapa? Kalau nanti dia masih bisa lama stagnan ya, belilah ketika yang namanya stochastic slow itu, belilah yang namanya ketika stochastic slow-nya benar-benar mau golden cross nih, udah mulai tipis ya. Misalnya nih, set gitu, misalnya gini nih. Nah, gini ya. Nah, di sini teman-teman bisa consider untuk beli gitu. Kalau kayak gini tunggu aja. Kenapa? Karena ya di sini masih lumayan bagus nih. Ya kan, untuk akumulasi dari asingnya. Gitu ya. Untuk Mika oh, Hill ya.
Nah, untuk heal kemudian, ini kayak bottoming ya teman-teman ya. Ini kayak bottoming ya di 14-15-nya. Ini mungkin strukturnya bagus banget nih. Setelah dia koreksi berapa? Dia koreksi 19%, naiknya berapa? 74%. Nah, jadi ya for your information ya, KZ masuk 2, berapa T gitu di sini ya. Di harga segitu, semoga masih ada buktinya ya. Ini yang menarik sih sebenarnya, tapi ya itu tadi ya, kalau ngikutin bandar, apalagi bandarnya bandar gede tuh sulitnya di situ ya. Jadi kalau misalnya kita pakai si heal, ya kan, ini terlepas dari siapapun itu, kita turunin sampai 1 September, lihat KZ belinya gede ya. Ini KZ, terus kita masuk ke sini ya, Nika. Nah ini nggak kelihatan, karena apa? Karena belinya di pasar nego ya. Nih, secinta itu Mas Emon sama Kajet ya. Oh, lihat ya. Nih, Hill, pasar nego 2,4 T. So, teori Mas Emon bener lah ya. Aku lebih senang, lebih bahagia untuk nyangkut bersama Kajet dibandingkan nyangkut bersama MG dan CP. Belinya 2,4 T. Duit kita digabungin juga 1 T nggak nyampe ya. Gitu ya. Ini 5 kali transaksi lagi. Jadi ya inilah kenapa Mas Emon cukup berpegang ya sama yang namanya asing gitu. Jadi kalau mau cicil bisa gitu kan. Jadi ya kalaupun naiknya lama untuk multi baggernya lama, nggak apa-apa, yang penting kita grow gitu teman-teman. Oke, heal ya. Jadi 2 hari terakhir sudah mulai akumulasi ya setelah cukup lama dia distribusi, dan ini kalau misalnya teman-teman lihat ini udah berangsur-angsur selesai nih sepertinya ya. Jadi bisa terlihat dari ya total accumulation-nya ya udah mulai nukik naik. Oke. Jadi ini kayaknya area yang bagus deh buat beli heal dah, asli dah. Ini kayaknya area yang bagus buat beli ya. Ini cukup bagus ya teman-teman ya untuk beli ya sebenarnya heal ya. Nih jadi ya Mas Emon juga pernah ngasih rekom di sini. And then ya tahu sendiri kan terjadi yang namanya invalidasi. Akhirnya baru kejawab nih. Kayaknya bottomingnya di 1415 gitu ya. Ya beginilah teman-teman ya. Jadi ya welcome to the club ya. Mencari yang namanya alpha di market itu sangat sulit ya. Kenapa? Karena kita mengalahkan yang namanya beta atau mengalahkan namanya return dari IHSG. Gitu ya. Jadi aku masih akan harus sangat-sangat terus belajar ya. Jadi ini juga cukup area yang bagus. Stochastic flow-nya juga mendukung ya. Kira dapat yang cakep ya. Oke. Terus apa nih? Terus ya ini tadi masuknya bertahap ya. Karena ya potensi sebenarnya di sini aku masih melihat bisa jadi koreksi. Ya jadi masuklah secara bertahap gitu ya, pelan-pelan. Seandainya dikasih turun lagi, teman-teman sudah tahu, oh aku harus average down nih. Gitu ya. Gitu kurang lebih, oke? Heal, bagus ya. Boleh nih dicicil-cicil. Ya sebenarnya kalau bisa sih ke 1.300 gitu ya, kalau bisa. Tapi ya titip sendal juga ini oke lah di sini. Tapi mungkin pelan ya mainnya ya, gitu teman-teman. Oke, gitu untuk heal. Satu lagi KF ya. Nah, untuk KF, apa yang bisa dilihat? Wait. Nah, KF ya. Nah, ini KF. Ini tak hapus dulu. 565. Nah, oke, 565. Nah, ini kita udah dikasih signaling nih ya. Signaling apa nih mas? Nih, harga nggak kuat ketika di 640, dibawa turun lagi gitu kan. 585-nya sudah mulai tidak kuat ya. Potensi untuk turun ke bawah 565 masih berpotensi. Jadi apa? Harus hati-hati gitu ya teman-teman ya. Ya meskipun sebenarnya secara stokastik lo cakep nih. Ya kan 2 kali pertama GC ya Golden Cross, nih juga mau Golden Cross lagi.
ya potensi untuk kembali lagi naik sebenarnya masih ada, tapi harus dipantau jika harganya dibawa turun ke 565, apa yang harus teman-teman antisipasi? Silahkan tulis di catatan teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, sekarang untuk foreign flow daripada si KF ya. Apa yang terjadi itu? Yang terjadi adalah ya asingnya sepi ya. Jadi ya sedikit not recommended lah ya. Kalau bisa turun lebih bawah mungkin oke. Jadi ya sejauh mata memandang masih akumulasi masih, tapi ya teman-teman tinggal lihat garisnya ya. Mulai menurun, jadi wait and see gitu ya. Sama juga memang ya begini ya untuk untuk yang namanya pergerakan si KF ya, teman-teman ya bisa lihat nih. Nih begini ya. Udah naik begini, kemudian diturunin. Berarti apa? Ini berarti momentum base nih. Bawah turun. Nah ini juga nih ya, ini pas COVID nih kayaknya nih. Oh enggak, 2022 ya. Ini kayaknya iya deh. Nggak tahu dah. Akhir-akhir fase COVID ya. Nah ini juga nih kan. Lihat di bawah turunnya berapa persen. 60 bos. Luar biasa. Nggak tahu dah ini yang nyangkut di KF 1700 sih. Sampai sekarang belum recover loh. Set ya. Ini juga kan di sini di bawahnya 57%. Jadi gampangnya kan gitu ya. Oh kita lihat harga KF nih 30%. Enggak, nanti kalau dia turunnya 50% atau 40% baru beli lagi. Nah ini enak nih di swing nih 128% gitu ya. Jadi wait and see lah, kalau dia koreksi udah dalam banget baru kita lanjut beli gitu ya. Itu untuk KF ya. Jadi demikian ya teman-teman untuk bahas sektor healthcare, Hill Jos Gandos ya. Lebih ridho sangkut bersama ketua kita Kajet. Salam profit.